Ayah saya itu adalah seorang pejuang, Ya. pusatnya di daerah Jawa Timur, Mhm. dan pada saat itu namanya PASU, Pasukan Umbaran. Ayah saya maupun ibu saya itu mendidik dengan disiplin. Ibu saya terutama selalu bertanya, "Apa kamu PR-nya sudah dibuat? Besok ulangan apa?" Begitu. Jadi, sangat care dengan anak-anaknya. Kami ini semua berenam, saya kebetulan nomor 4. Semangat beliau yang selalu disampaikan adalah bekerja keras Mhm. dan tidak pernah berhenti untuk memikirkan bagaimana bisa berkontribusi dan bisa bermanfaat bagi sesamanya. Kembali lagi di Dae Talk pastinya dengan tokoh inspiratif kita kali ini, dan sosok ini begitu besar perannya pada pendidikan di Indonesia. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bernard Gunawan. Halo Pak, Ya, selamat siang. selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Dae Talk. Bapak ini adalah tokoh pendidikan yang besar dengan nama Bina Nusantara, Nusantara. ya. Siapa yang tidak kenal ya Pak ya? Tapi kalau kita merunut ke belakang, Bapak adalah putra dari seorang pejuang, Bapak Joseph Wibowo. Ini pastinya nilai-nilai seorang pejuang banyak sekali yang diwariskan untuk Bapak Ya. dan juga saudara-saudara kandung Bapak. Value apa sih Pak yang paling Bapak ingat? Yang memang terus diwariskan oleh ayah dan ibu? Beliau mendidik anak-anaknya untuk bagaimana membangun Indonesia. Beliau pendidikannya juga pada zaman itu kan sangat terbatas, Betul. kesempatan akses ke pendidikan, sehingga pada saat anak-anaknya sudah selesai perguruan tinggi, kita bisa ikut berkontribusi untuk membangun Indonesia Mhm. melalui pendidikan, seperti itu. Karena udah nggak mungkin lagi berjuang dengan Dengan bambu runcing iya. gitu ya. Jadi lewat pendidikan adalah satu objek yang paling krusial untuk membangun sebuah negeri. 3 nilai utama yang saya ingat yang memang selalu ditanamkan yaitu keberanian, kebijaksanaan, dan juga kesetiaan. Seberapa besar 3 nilai ini membangun dan juga ditanamkan kepada keluarga yang akhirnya juga diaplikasikan pada pendidikan? Beliau menyampaikan bahwa keberanian itu berarti berani mengambil tanggung jawab, kebijaksanaan, setiap keputusan yang ingin dieksekusi itu harus dipikirkan Ya. dan untuk kepentingan banyak orang, maksudnya begitu. Mhm. Sedangkan kesetiaan tetap memegang komitmen terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan sebagainya. 3 hal Betul. yang Bapak terus pegang sampai sekarang. Pak, kalau kita bernostalgia, ayah tuh selalu punya tempat di hati anaknya. Apa yang ditanamkan, apa yang dilontarkan itu selalu terpatri dan jadi satu nilai ya Pak. Ada Iya. nggak kenangan masa kecil bersama Bapak Joseph Wibowo? Atau mungkin Ibu Wibowo juga, di sini kan satu peran yang saling berkesinambungan ayah dan ibu. Bisa melahirkan putra-putri yang akhirnya menjadi cikal bakal pendidikan di Indonesia terus berkembang. Ada Iya. nggak Pak Jadi kenangan-kenangan masa kecil? yang disampaikan oleh orang tua saya kepada anak-anaknya, kami ini semua berenam, saya kebetulan nomor 4. Semangat beliau yang selalu disampaikan adalah bekerja keras Mhm. dan tidak pernah berhenti untuk memikirkan bagaimana bisa berkontribusi dan bisa bermanfaat bagi sesamanya. Kerja keras dan ini jadi satu modal. Akhirnya dibangunlah sebuah lembaga pendidikan yang luar biasa menurut saya. Kebetulan saudara kandung Bapak, saudari kandung Bapak akhirnya membangun BINUS. Pada saat saya bekerja di sebuah perusahaan konsultan Amerika, honor yang saya terima actually kan bagaimana saya melatih untuk bisa berkontribusi kepada keluarga saya. Biarpun pada saat itu ya orang tua mungkin membutuhkan, mungkin enggak, saya juga nggak tahu. Tapi paling tidak saya ikut bisa berkontribusi untuk keluarga saya. Keberanian Iya, ini bermula dari sebuah garasi bahkan ya Pak ya. iya betul. Dari sebuah garasi ada satu tempat kursus komputer yang saat itu Bapak berkolaborasi dengan saudari Bapak, Iya, Bu Teresia, betul? kakak perempuan Kakak ya. perempuan. Awalnya karena setelah
kakak perempuan saya selesai studi di Trisakti, malah belum selesai beliau mengambil job training di IBM pada waktu itu. Kemudian bukalah training komputer di rumah kami di Makaliwe, Grogol. Yeah. Sebuah mimpi besar yang dibangun dari garasi rumah, sederhana, realistis tapi juga konsisten. Kalau kita lihat masa kecil Pak Bernard, apakah memang sudah difasilitasi dengan banyak sekali fasilitas pendidikan atau memang ada struggle-nya sendiri, ada kesulitan sendiri nih Pak? Ayah saya maupun ibu saya itu mendidik dengan disiplin. Ibu saya terutama selalu bertanya, apa kamu PR-nya sudah dibuat, besok ulangan apa, begitu. Jadi sangat care dengan anak-anaknya. Perhatian seorang ibu ya, nggak pernah bisa luntur. Dan itu jadi satu penyemangat untuk anak-anak di rumah. Mungkin betul. Itu yang kadang-kadang sulit ya kita dapatkan sekarang. Karena ibu-ibu mungkin banyak yang bekerja, sudah tidak banyak waktu. Jadi apa yang dialami Pak Bernard saat itu walaupun dengan struggle-nya, tapi ada ibu yang terus menguatkan. Oke. Teman-teman di sini pasti kenal nama Bina Nusantara. Siapa yang nggak kenal ya? Bahkan bisa jadi kampus impian nih Pak ya. Tapi kalau kita melihat lahirnya nama Bina Nusantara, artinya apa sih Pak? Katanya ini hadiah dari sahabat ayah Bapak, betul? Ceritanya kan gini, bermula dari ayah saya itu adalah seorang pejuang, pusatnya di daerah Jawa Timur, dan pada saat itu namanya PASU, Pasukan Umbaran. Artinya teman-teman kebanyakan dari Angkatan Laut, beliau berbisnis dalam tanda petik dengan pemerintah Belanda. Ayah saya mengatakan, you tidak usah bayar saya uang, tukar dengan senjata untuk menjaga gudang saya. Nah senjata itu dibagikan oleh teman-teman pejuang ini untuk nembakin Belanda-Belanda itu. Berjuang untuk Indonesia gitu. Jadi memang menjadi satu perjuangan dan bentuk perjuangannya sudah ya harus diikuti sesuai zaman. Sekarang akhirnya senjatanya yang tadi jadinya pendidikan ya Pak. Pendidikan. Makanya ada Bina Nusantara, membina Nusantara lewat pendidikan. Iya. Luar biasa. Kalau kita lihat lagi ini Bina Nusantara kan punya visi yang kuat. Walaupun memang mungkin ayah dan ibu sudah lama sekali, tapi terus ditanamkan nyawanya, semangatnya terus ada sampai sekarang. Apakah itu menjadi semboyan BINUS juga? Apa yang ditanamkan atau value-value yang diajarkan oleh ayah dan ibu, Pak? Apa yang ditanamkan bahwa bagaimana kita berjuang untuk Indonesia merdeka pada zaman itu orang tua saya. Tapi sekarang bagaimana kami ini mempunyai kewajiban, tugas yang dibebankan oleh orang tua saya untuk bagaimana membangun kualitas SDM di Indonesia. Itu merupakan tanggung jawab semuanya. Menurut saya semua yang ada di sini juga terlibat untuk bertanggung jawab bagaimana membangun Indonesia lebih baik. Oke, membangun Indonesia lebih baik dengan ekosistem belajar yang bermula dari sebuah garasi. Garasi, iya. Ada nggak Pak kenangan di garasi itu yang Bapak masih ingat? Ini jadi kalau misalkan kalau kita membangun sebuah ekosistem yang besar, apalagi sebesar BINUS, nggak mungkin tanpa tantangan ya Pak ya? Iya, betul. Ada nggak Pak semangat yang memang berasal dari nostalgia Bapak selama perjuangan dari garasi itu? Yang ada sebenarnya semangat. Kemudian kalau namanya ruangan kecil untuk sebuah kursus komputer, ya tentunya memang kita bergerak dari start from small. Semangat itu yang bagaimana kita ikut bisa berkontribusi membangun Indonesia. Semangat itu yang sampai hari ini pun selalu tertanam di pikiran kami dan di teman-teman BINUSian semuanya. Ini keluarga yang memang solid, keluarga yang ingin membangun negeri. Tadi Prof juga langsung ngangguk ya Prof ya. Memang begitu ya nilai kepemimpinan yang Pak Bernard tularkan. Dan memang ini harus terus berjalan. Apalagi tantangannya sekarang makin besar. Ini era di mana peleburan Bina Nusantara begitu luas. Dan akhirnya masif menyentuh banyak sekali generasi. Dan harus menjawab tantangan zaman begitu Pak. Dan bagaimana Bapak Bernard sebagai leader Bina Nusantara menjaga arah kapalnya agar terus konsisten? Kalau visi dari BINUS adalah fostering and empowering the society
in building and serving the nation. Jadi bagaimana kita bersama-sama tentunya ikut membangun Indonesia, tetap konsisten seperti itu. Sehingga fokus itu tidak berubah, sehingga di dalam keseharian kita bekerja, semangat itulah yang ada di benak-benak teman semuanya. Kalau dilihat lagi ini kan apa yang dilakukan oleh Bina Nusantara akhirnya menginspirasi banyak gerakan termasuk Merdeka Belajar begitu ya Pak ya? Iya. Boleh dijelaskan nggak Pak? Pak Nadiem pada waktu itu minta bertemu kami, banyak hal yang beliau tanyakan, sehingga dari situ beliau membentuk yang namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke. Ya, dan terus diimplementasikan di level higher education. Wow. Dan ini jadi pastinya satu kebanggaan juga bahwa sudah sampai di titik ini ya Pak. Iya, betul. Nah kalau transformasinya dari Bina Nusantara kan terus mengikuti zaman. Dan memang pastinya akan punya standarnya naik terus. Standarnya harus diperbaiki terus. Dan pasti disorot banyak lembaga pendidikan lain. Yeah. Dan ini jadi satu standar baru. Bagaimana penerapannya agar standar ini juga memang bisa menyentuh banyak kalangan, menyentuh banyak istilahnya apa ya Pak, menyentuh banyak generasi gitu. Kita juga punya tagline yang kita sebut People, Innovation, Excellence. Nah penting. Ya, buat kita people itu number one, sehingga di BINUS itu kita selalu memperhatikan semua teman-teman. Ya tentunya banyak hal yang kita perhatikan sehingga bagaimana suasana itu terasa nyaman, bagaimana mereka bisa optimal berkembang, bagaimana mereka bisa optimal untuk berinovasi, sehingga ujungnya yaitu yang excellence. Oke. Ya. Baik, dan ini terbukti ya bahwa BINUS selalu menjawab dan mengadaptasi perkembangan zaman. Pada tahun 2014 BINUS adalah kampus pertama ya Pak yang mendapat izin untuk pembelajaran jarak jauh. Oh iya. Ya. Yeah. Ini kan berarti terus menjawab tantangan zaman khususnya di teknologi. Yeah. Saat itu bagaimana Pak? Pada waktu itu kami di BINUS itu dipanggil oleh Bapak Wapres, Pak Budiono ya, pada waktu itu di zamannya Pak SBY. Beliau ingin, kan Indonesia itu terdiri dari banyak pulau di Jawa, di Sumatera maupun di daerah Bali, masih mungkin Sumatera dan sebagainya masih oke, tapi lebih ke timur lagi, in term of quality kadang-kadang kan agak berkurang lah. Kita berdiskusi dengan Pak Wapres bersama dengan beberapa menteri bagaimana pendidikan itu paling tidak bisa in term of quality bisa hampir sama lah. Sehingga semangat itu akhirnya Pak Menterinya waktu itu Menteri Pendidikan itu memberikan kita izin untuk PJJ itu. Supaya bisa berkembang, dan saat ini PJJ kita itu sudah di Timur Tengah, karena di Timur Tengah itu banyak expert migas, itu mereka itu banyak kan orang dari Indo bekerja di sana, tapi tadinya STM dan sebagainya, sehingga mereka ingin upgrade tentang knowledge-nya sehingga mereka bisa ikut PJJ tersebut. Jadi memang sesuai dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, people number one. Dimanapun berada, disrangkul, benar-benar diupayakan untuk bisa mendapatkan hal yang terbaik, bahkan sampai ke Timur Tengah ya Pak ya? Iya, sampai Timur Tengah, terus sampai di Timur ya. Ya, Timur sana juga online juga ada di beberapa negara juga ya, Prof ya. Jadi berbagai negara ini dirangkul orang-orang Indonesia dimanapun berada, selama masih memegang merah putih, ya akan dijangkau oleh Bina Nusantara ya Pak, untuk dikembangkan menjadi SDM yang unggul lewat pendidikan. Bahwa kalau kita bicara pendidikan, tentunya kita bicara
kualitas SDM. Sehingga bagaimana kita bisa bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi di luar negeri sana, seperti ECSB, itu internasional standar, kemudian ada EBET, itu juga kalau engineering, sehingga kualitas pendidikan itu kita itu sudah sama dengan teman-teman di negara luar sana, sehingga banyak lulusan kami juga akhirnya bisa bersaing di Singapura, di Australia, di Eropa juga, karena standar kualitasnya sudah setara. Setara, jadi nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, di Bina Nusantara udah bisa setara ya Pak ya? Iya, kira-kira seperti itu. Baik, kalau kita bicara tentang Bina Nusantara pasti langsung terpikir, oh banyak sekali inovasi dan juga terobosan yang dilakukan di dunia pendidikan. Tapi ini juga didasari dari semangat yang dibangun stakeholder-nya. Makanya terciptalah BINUS Innovation Award dan Continuous Innovation Award. Boleh dijelaskan, ini apa sih Pak? Kegiatan apa atau program apa yang dilakukan? Karena ini melibatkan semua elemen di dalam organisasi kami di BINUS, jadi topiknya bisa macam-macam, bidangnya bisa macam-macam, disesuaikan dengan keseharian teman-teman itu bekerja, dan mereka berpikir apa inovasi apa yang mereka bisa kembangkan di arealnya atau di segmen apa atau di departemen mana, sehingga mereka bebas untuk melakukan inovasi tersebut. Dan itu leadernya Prof. Elijen, dan selalu setiap tahun kami memilih dari banyak sekali inovasi-inovasi yang disampaikan, tentunya semuanya bermanfaat juga untuk organisasi. Kita lihat tadi organisasi Bina Nusantara begitu melekat dengan Bapak Bernard Gunawan. Ini adalah satu leader yang baik, bagaimana mencintai organisasinya, mencintai stakeholder-nya. Tidak heran Bapak mendapatkan penghargaan di bidang leadership. Outstanding Leader in Asia 2025. Boleh diceritakan Pak? Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan, bagaimana bahwa zaman terus bertambah maju, sehingga kita pikirkan bagaimana organisasi kami juga berkembang. Tujuan utamanya lah, artinya bagaimana kita membangun Indonesia lebih baik. Sehingga kalau kita berjuang, tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu, kita sama-sama, kalau di skala nasional ya tidak besar, tapi lulusan-lulusan kami juga libatkan bagaimana fostering and empowering the society, sehingga mereka biarlah menjadi leader di masyarakatnya untuk ikut membangun Indonesia. Jadi seorang leader itu adalah orang yang sebenarnya menginginkan ada leader-leader baru lahir ya Pak ya? Yeah. Jadi tidak kemelekatan pada apa yang ia pegang, tapi dia mau terus meregenerasi jiwa kepemimpinannya. Yeah. Pak, ini pertanyaan mungkin satu hal yang bisa jadi pemantik untuk adik-adik di sini. Pernah terfikir enggak seorang Bernard Gunawan mungkin di usia mereka akan ada di titik ini dengan nama besar Bina Nusantara? Actually, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Yang jelas apa yang disampaikan pesan orang tua saya, kita bisa ikut berkontribusi untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Sehingga dengan semangat itu selalu tertanam, pendidikan sudah tepat, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi, sehingga visi kita fostering and empowering the society in building and serving the nation, itu adalah alumni-alumni kita juga kita libatkan untuk bersama-sama menjadi sebuah komunitas yang ada di mana-mana, sehingga dari situlah kita bisa membangun bersama, begitu. Jadi semangatnya. Ratusan ribu alumni Bina Nusantara bukan hanya memegang erat alma maternya sebagai kebanggaan di mana dia menuntut ilmu, tapi juga harus berdampak ya Pak ya, untuk masyarakat. Dan tadi Bapak Bernard bilang mungkin dulu tidak pernah terfikir, hanya ingin meneruskan apa yang diamanatkan oleh orang tua. Nah, jadi siapapun yang di sini
saat ini, di titik ini, mungkin hanya ada di bangku sekolah, belum tahu kira-kira masa depannya seperti apa. Kita tidak pernah tahu, mungkin adik-adik yang duduk di sini bisa menjadi Bernard Gunawan selanjutnya. Bapak, terima kasih banyak sudah hadir di Dae Talk. Banyak sekali inspirasi dan Terima nilai-nilai kasih. yang dibagikan. Ya, Terus jaga kesehatan agar bisa terus menginspirasi. terima Terima kasih, Bu. kasih banyak. Untuk pesan untuk teman-teman yang hadir di sini, untuk semangat berjuang bersama untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Kita berdoa. Ketika kita ingin memimpikan sebuah hal yang besar, kadang kita hanya butuh anak tangga yang kecil untuk mencapainya. Anak tangga yang sederhana, anak tangga yang mungkin tidak penuh dengan kemewahan, tapi bisa membawa kita pada pencapaian yang luar biasa. Itulah nilai, dan yang penting adalah semangat untuk tidak putus asa. Terima kasih, tetap bersama kami di Dae Talk.